atau daya kekuatan yang bisa digunakan untuk merealisasi semua daripada ketentuan itu. Alladzi qaddara fahada. Jadi ketika Allah menetapkan ketentuan tadi itu, kemudian menuntun dan membimbing. Nah, bimbingan tuntunan ini ada yang inherent, melekat, namanya potensial. Ada yang sifatnya itu eksternal. Eksternalnya itu adalah pedoman, panduan, tuntunan, norma yang diberikan oleh Allah itu. Nah, kemudian kita membahas dari takdir menjadi kudrat yang 8 itu, sudah sampai kepada kudrat terakhir itu ekonomi, bahwa kita itu diberi kemampuan untuk melakukan pemenuhan hajat hidup yang ada pada diri kita. Jadi manusia itu bergerak untuk memenuhi kebutuhan. Nah, maka dalam teori psikologi itu kebutuhan manusia yang paling dasar pada kebutuhan biologis. Ya, kemudian yang paling tinggi disebut dengan kebutuhan aktualisasi diri. Jadi semua orang ingin dihargai, ingin dihormati. Dengan keterhargaan, keterhormatan itu kemudian dia merasa aman dalam kedudukan yang semestinya, yang itu kemudian disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sosok makhluk yang paripurna pada hakikatnya adalah yang mampu mengaktualisasi dirinya sehingga sesuai dengan si kondom, situasi, kondisi, dan domisili. Dulu kan begitu. Sesuai dengan si kondomnya itu, lalu dia bisa menjadi figur atau sosok yang selalu memberi faidah, memberi manfaat. Sekarang memberi handy. Sekarang kan artinya Pak Handy ya. Padahal kan faidah. Nah, jadi artinya memang kita mengarah menjadi sosok makhluk yang menetapi, mengilzami terhadap takdir kita, kudrat kita. Nah, karena tersisa ini saya minta untuk dibacakan aja biar cepat. Dibaca paling orang nanti 10 menit mari wis. Ya. Aku dibantu dibaca. Keenam, makhluk tata aturan. Ya, yang kelima kan ekonomi. Manusia merupakan makhluk yang membutuhkan tata aturan dalam hidupnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa aturan dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan kelompok. Kodrat ini diungkapkan dalam larangan kepada Adam dan Hawa untuk mendekati buah larangan. Berdasarkan pemahaman kodrat ini, maka pohon larang itu tidak menunjuk pada pohon tumbuh-tumbuhan, gandum, zaitun, dan lain-lain. Sebenarnya disebutkan beberapa mufasir, tapi pohon yang berhubungan dengan tata aturan. Apabila tata aturan itu dibatasi pada hukum, maka pohon yang tidak boleh disekati itu adalah pohon kejahatan, seperti yang ditemukan menurut hadis Majid. Namun jika dipahami juga mengikuti aturan-aturan moral dan tata pergaulan, maka pohon larang itu adalah pohon kejahatan, keburukan, dan kehidupan ketidakpantasan. Pokoknya yang namanya manusia itu makhluk yang memiliki kesadaran ketika merespon apa yang ada di sekitarnya, sekelilingnya. Lalu kesadarannya itu adalah adanya norma yang harus ditetapi, adalah aturan yang harus diikuti, yang itu mengantarkan kepadanya pada kebahagiaan, kedamaian, dan keselamatan. Jadi manusia itu dituntun ya, di dalam jiwanya untuk mencipta suasana yang teratur, yang damai, yang tertib, yang rukun. Ya. Sehingga ketika Al-Quran itu menyebut la taqraba hadhihi syajarah, jangan mendekati terhadap ini pohon, yang lalu terjemahkan pohon larangan. Ya. Ada juga yang menyebut syajaratul mal'unah, pohon yang dilaknat. Ya. Kan tak mungkin Allah itu melaknat terhadap ciptaannya. Ya. Karena Allah itu enggak mungkin menciptakan sesuatu yang kemudian dilaknatnya.
Ya. Tetapi yang dilaknat itu bukan ciptaannya, tapi perbuatan dari ciptaan itu, sesuatu yang dihasilkan oleh ciptaan itu sendiri. Ya. Jadi sama dengan sejelek-jeleknya iblis, yang dilaknat bukan iblisnya, tetapi sikap pembangkangan iblis itu yang kemudian dilaknat oleh Allah. Andaikan dia itu berhenti tidak membangkang, lalu tidak bersumpah bahwa sampai dengan hari akhir prinsip untuk bangkang ini tetap ia pegangi, saya yakin tidak akan ada la'anallah, tidak ada laknat. Tapi karena itu kemudian produk dari makhluk yang namanya iblis, lalu pembangkangannya itu berkelanjutan, nah, maka kemudian sanksinya juga mengikuti terhadap pembangkangan itu. Nah, bahasa dalam Quran itu hanya sajarah, la taqraba sajarah, ada larangan. Walaupun hanya satu larangan, tidak boleh mendekat terhadap pohon. Tapi larangan itu ada sumber daripada keburukan, kejahatan, kekejian. Jadi maka kemudian di tafsir ini lebih cenderung disebut bahwa pohon itu adalah pohon keburukan, pohon kejahatan. Ya. Ya. Maka siapa yang mendekat terhadap pohon itu, maka dia akan terimbas karakter jahat dan buruk. Apa ono yang menurut ya? Bagi orang yang mengembarakan akalnya secara bebas, boleh saja akan menemukan bahwa ada sesuatu dalam kehidupan ini yang kalau didekati akan membuat yang mendekati itu mesti ingin melakukan kejahatan. Nah, karena itu manusia makhluk yang selalu mencari tata norma atau tata aturan, di mana fitrah manusia itu ingin untuk hidup itu ada tertib, hidup itu adalah teratur, ya, hidup itu adalah damai, hidup rukun, maka dibuatlah hukum-hukum yang mengatur, yang kemudian ada sanksi dan ada reward, ya, ada sanksi dan ada ada penghargaan dan ada sanksi, ada punishment, ada reward. Ya, ini perlu dibuat ini. Siapa yang rajin ngaji maka dia dapat piala penghormatan. Ya. Reward itu ya. Itu di anak-anak anak-anak al iman itu sekarang alhamdulillah masjidnya nggak pernah sepi, ramai terus karena yang bikin ramai anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu kan kalau ke masjid ada temennya kan nggak pernah nggak ngomong, luputnya ngomong pelayon, ramai, namanya anak kecil. Tapi dia pun tidak gampang untuk didorong ke masjid, nah, dikasih support, nah, jadi dikasih buku catatan, kemudian tiap bulan nanti dievaluasi dan diberi apresiasi. Walaupun hanya buku 3 lembar, 3 buku, kemudian 1 pulpen. Ketika ia dapat itu luar biasa. Ternyata apresiasinya, penghargaannya ini yang ia cari. Di rumah mungkin tidak pernah dilem sama bapak ibunya, dimarahi terus saja ya. Giliran di masjid dilem. Wah, ini kategori wae. Menjadi area kabeh. Semua dapat kategori paling bandel, tapi bisa diberitahu. Dapat dia. Jadi semua diapresiasi. Anak berapa itu? Anak 27 anak. Kecil-kecil. Jadi kalau sudah subuh, sekarang alhamdulillah ramai terus, nggak ada nggak ramai. Walaupun bapaknya itu hanya 3 gitu ya, tapi putunya dan anaknya itu banyak. Akhirnya ramainya itu ya, melok ramai. Ya. Jadi kelihatan hidup, Pak. Jadi kalau masjid masih ada anak-anak kecilnya itu kelihatan hidup. Kenapa? Karena yang kecil akan besar, yang tua akan tiada. Saya nggak bilang mati, tiada. Wis terus nama, Jasusi. Ke-7, makhluk spiritual. Manusia kodratnya merupakan makhluk spiritual yang mampu menangkap adanya wujud adi kodrati dalam kurung Tuhan dan memberi respon terhadap keberadaannya sesuai dengan kekaguman dan ketakutan yang dirasakannya.
Kodrat ini diungkapkan dengan ketaatan Adam menerima dan mengikuti perintah Allah untuk menjelaskan konsep-konsep wujud kepada para malaikat dan untuk tinggal bersama istrinya di surga. Dan dengan pertobatan yang dilakukannya setelah melakukan kesalahan yang membuatnya terusir dari surga. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 33, 35 dan 37. Di samping itu juga diungkapkan dengan kesediaan manusia mengikuti petunjuknya. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 38. Yang ketujuh adalah makhluk apa ini? Spiritual. Spiritual. Maksudnya spiritual itu ya spiritual. Jadi ada makhluk non spiritual, gitu aja. Ada makhluk non spiritual, ada makhluk spiritual. Bagaimana dengan makhluk astral? Kan ada makhluk astral, katanya ya. Makhluk spiritual itu artinya manusia itu memiliki daya rohani, yang daya rohani itu mampu untuk merespons ya, terhadap sesuatu yang tidak bisa direspon oleh materi, ya, oleh indrawi, bahkan oleh akli, falsafah, tidak tersentuh, ya, tidak bisa disentuh oleh pengetahuan manusia. Tetapi dia hanya bisa disentuh oleh rasa. Oleh rasa. Yang mana rasa itu sifatnya subjektif. Tetapi subjek-subjek itu tadi ketika berhimpun menjadi satu, menjadi objektif. Karena objeknya sama. Di dalam diri manusia itu ada kekuatan yang mendorong dia tunduk pada satu kekuatan mutlak. Yang dia sendiri kadang-kala tidak ngerti kenapa tertunduk pada itu. Yang itu kemudian disebut dengan Tuhan. Kalau masih kecil namanya hantu. Ya, dulu ketika takut itu kan hantu gitu ya. Jadi yang menakutkan kemudian membuat orang mendekat kepada yang ditakuti bukan lari, itu namanya Tuhan. Kalau yang menakutkan kemudian membuat manusia lari darinya itu hantu. Hanya dibalik saja ya. Jadi kalau mendekat berarti Tuhan, kalau lari berarti hantu. Nah, rasa yang bersinggungan dengan ketundukan itu, ya, itu hakikatnya adalah hal terkait dengan ketuhanan. Maka perasaan bersalah, kemudian perasaan berdosa, perasaan mendapatkan kebaikan, kebenaran, kemudian mendorong dia mendapatkan imbalan namanya pahala, itu hanya bisa didekati dengan spiritualitas. Maka manusia yang tidak memiliki kudrat ini tentu sudah mengalami gangguan atau error. Di jiwanya itu ada error. Ada gangguan jiwa. Jadi secara normal manusia pasti mengenal Tuhan. Apapun wujudnya. Makanya dalam konsep pengetahuan filsafat itu tidak ada manusia yang tidak bertuhan. Semua manusia itu bertuhan. Hanya saja Tuhan itu apakah benar atau tidak yang dipandang atau dianggap oleh manusia itu. Ada manusia itu yang bertuhan pada dirinya sendiri. Karena dia menciptakan konsep mengenai ketuhanan. Lalu dia mengatakan, aku yang mencipta Tuhan itu. Maka aku ada Tuhannya, Tuhan. Jadi orang komunis itu sebenarnya orang bertuhan. Cuman bertuhan yang salah. Ekspresi dari potensi kudrat ketuhanan yang ada pada jiwanya itu terbimbing dan tertuntun oleh nafsunya, oleh egonya, tidak oleh kesadaran diri bahwa kehadirannya itu ada yang menghadirkan. Karena ketika orang mengatakan kehadirannya tidak ada yang menghadirkan, boleh jadi dia akan berprasangka bahwa aku lahir bukan karena kemauanku, tapi aku dipaksa lahir karena kemauan kedua orang tuaku. Umpama orang tuaku tidak melakukan itu, aku kan tidak pernah ada.
Berarti aku lahir karena dipaksa oleh peristiwa yang seperti itu. Nah, kemudian pikiran seperti ini geladrah, nggak terbimbing kemana-mana, akhirnya lahir seperti paham-paham yang sesat tadi itu. Nah, jadi rohani manusia itu mengenal Tuhan. Hanya saja bagaimana manusia itu memperlakukan Tuhan itu sesuai dengan cara mengenalnya kepada Tuhan itu sendiri. Maka kita bersyukur diturunkan Al-Quran untuk membimbing, menuntun kita supaya spiritualitas kita itu bisa lurus, ya, sehingga tidak gamang, ya, tidak menjadi gamang, hidup dalam kebimbangan, keraguan, akhirnya tidak dalam kepastian, tidak ada keyakinan, dan kalau nggak pasti, nggak ada yakin, ketenangan pun tidak akan pernah ada. Jangan kau kira orang-orang yang mengatakan dia tidak bertuhan itu hidupnya tentram. Justru dia galau. Karena dia nggak tahu sandarannya kepada apa. Yang bisa menjadi walinya, yang bisa menjadi pengayomnya. Ya. Pertama dia mengakui bahwa katakanlah seperti kelompok tertentu itu kemudian dipilih, kemudian dihormati, diberi kehormatan menjadi orang yang mengampu kebutuhan hidup dirinya bersama kawannya. Ternyata kekuasaan itu cenderung korup. Begitu mereka kumpul sama penguasanya, terjadi oligarki, gitu, arogansi kekuasaan. Maka ketika ia menyerahkan dirinya kepada itu, pasti dia akan kecewa dan tidak akan menemukan kecuali hanya keputusasaan. Nah, karena itu berbahagialah orang yang punya Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan dengan benar sehingga terbimbing dan tertuntun. Pengetahuan juga begitu. Pengetahuan manusia yang tidak terbimbing dengan pengetahuan Tuhan pada akhirnya menghasilkan manusia yang serba galau. Semakin tahu banyak, semakin tidak bisa memposisikan diri. Aku di tengah persimpangan pengetahuan. Ya, macam-macam pengetahuan itu. Apakah setiap orang mengetahui sesuatu mesti dia akan bisa bersikap yang tepat dengan pengetahuannya? Belum tentu. Ya. Maka tidak semua orang yang berpengetahuan mesti berlakunya jadi bagus. Nah, disitulah maka spiritualitas sebagai wadah hidayah. Ya. Sehingga orang bisa terbimbing dan terarah. Nah, oleh karena itu dalam konteks kita membaca tafsir terkait dengan penceritaan Adam yang sedemikian dahsyat di dalam makro pertama ini di surat Baqarah ini sudah memberikan ilustrasi kepada kita bahwa ketika manusia itu mau untuk mengikuti petunjuk yang diberikan Tuhan, ya, karena dia sadar ternyata pengetahuannya itu terbatas, kemampuannya juga terbatas untuk mengenali, mengetahui yang lalu, yang sedang maupun yang akan. Jangankan yang dulu, yang akan, yang sekarang aja. Jangankan yang sekarang, yang nampak aja belum tentu bisa dipaham dengan tepat, apalagi yang tidak kelihatan. Yang nampak saja belum tentu bisa untuk dimengerti dengan benar, apalagi yang tidak nampak, gitu loh. Jadi kalau kita misalkan melihat seperti ini, yang nampak jenengan kan nampak semua ini. Kemudian saya berusaha memahami penampakan penjenengan misalkan, belum tentu bisa dengan tepat, gitu. Apalagi yang tidak tampak, tak kelihatan. Nah, karena itu satu-satunya jalan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketika Tuhan memberikan petunjuk kemudian diikuti, maka tidak ada keresahan dan tidak ada ketakutan dalam menjalani hidup ini. Yang menakutkan sebenarnya adalah ketidaktahuanmu karena pengetahuanmu sendiri. Ketidaktahuanmu karena pengetahuanmu sendiri. Aduh, repot ini. Mau diilustrasi kayak apa? Ini kudu profesor di ini. Memahami kata-kata ini harus profesor dulu. Jadi ketidaktahuanmu dalam pengetahuanmu itulah yang membuat kamu gampang galau. Gitu? Karena kamu tidak mengikuti petunjuk yang diberikannya. Petunjuknya itu di atas pengetahuan kemanusiaan. Di atas pengetahuan malaikat dan lainnya. Kenapa sih subuh mesti sholat 2 rakaat? Ayo, nggak ada yang bisa jawab. Yang bisa jawab cuma dia yang memberi tugas, gitu. Tetapi dia tidak menjelentrehkan, tidak membeberkan. Cuma ternyata iya ya, kalau selesai sholat subuh rasanya kok tenang jiwa ini. Ada apa dengan itu? Oh, hanya rukuk dan sujud gitu aja.
Kenapa nggak pakai jogging aja, itu yang lebih rileks. Gitu? Kenapa pakainya menutup aurat? Tidak seperti itu. Itulah petunjukku. Siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan ditimpa rasa khawatir dan ketakutan. Insya Allah. Lanjut. Wah, iki. Iki. Manusia menurut kodratnya merupakan makhluk yang memiliki kepentingan sehingga terjadi benturan kepentingan antara satu orang dan satu kelompok dengan orang dan kelompok yang lain. Dalam pandangan klasik, kodrat ini dipahami sebagai bagian dari wujud nafsu hewani. Karena kehidupan manusia dipahami sebagai bagian dari animal kingdom. Namun, ungkapan kodrat itu dalam Quran, surat Al-Baqarah kedua, ayat 36 tidak mendukung pandangan itu. Ayat ini memuat firman sangat indah. Setelah firman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi lawan yang lain. Firman, ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Ungkapan firman ini menunjukkan bahwa konflik yang menjadi kodrat itu tidak untuk memusnahkan manusia, tetapi untuk membuat manusia mapan dan tenang dalam kehidupan di bumi. Dengan demikian, konflik itu bukan bagian dari animal kingdom, melainkan bagian dari human kingdom. Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa Allah memberikan kepada manusia kodrat wujud, kodrat keberadaan, dan kodrat potensi yang meliputi meliputi 8 kodrat yang dijelaskan di depan supaya dia dapat menjalankan kedudukan sebagai khalifah dengan baik sehingga kehidupan secara keseluruhan menjadi baik. Umat Islam sejak menguatnya pengaruh fikih dan tasawuf masa dapat dikatakan hanya menekankan pada pengelolaan kodrat potensi makhluk tata aturan dan makhluk spiritual. Itu pun secara tidak memadai. Telah terbukti hal itu membuat kehidupan mereka terpuruk. Karena itu supaya dapat kembali meraih kemuliaan dengan kejayaan seperti yang diperoleh oleh pendahulu mereka. Mau tidak mau, mereka harus mengelola seluruh kodrat itu secara baik. Tanpa itu, mereka akan tetap menjadi pecundang abadi. Ternyata sudah sampai penutupnya ya. Sampai penutupnya dari paparan di atas. Ya. Nah, kodrat makhluk konflik ini menarik ya. Menarik sebenarnya. Tafsir yang kita kaji ini betul-betul mencerahkan dan mencerdaskan kita. Membuat Quran tidak sekedar norma atau nilai atau doktrin, tetapi membawa kita pada satu ilustrasi bahwa apa yang sedang Allah firmankan itu adalah simbol-simbol. Simbol-simbol. Ya. Makanya ketika diceritakan ihbitu, turunlah kamu semuanya, nyata. Kemudian ba'dukum adun li ba'din, sebagian darimu adalah rival, lawan bagi sebagian yang lain. Itu memang menarik. Di situ tidak disebut apakah yang sedang diajak ngobrol itu adalah Adam sebagai manusia dan Hawa sebagai manusia, sementara iblis dan setan sebagai lawan tandingnya. Itu di sana memang tidak disebut dengan jelas. Hanya sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Nah, itu kemudian dalam tafsir ini baru diambil dari sisi konflik eksternal. Bahwa ketika manusia itu tadi punya kodrat ekonomi, manusia itu punya kodrat spiritual, punya kodrat merdeka sosial, kodrat budaya, kodrat pengetahuan, pengertian, dan seterusnya. Ternyata kodrat-kodrat yang ada tadi itu kemudian diwadai dengan kodrat globalnya, itu namanya wujud, kemudian keberadaan atau
eksistensi, lalu kodrat potensi atau kompetensi, kemampuan, daya. Nah, dari tiga itu kemudian ketika harus diterapkan, ya, digunakan, maka boleh jadi terjadi perbedaan-perbedaan satu dengan yang lain, ada jeda, ada jarak satu dengan yang lain. Kemudian di satu sisi akan disebut sebagai rivalitas, ya, kompetitor. Pada sisi yang lain bukan, tapi dia akan menjadi kontributor, saling melengkapi dan saling memberi terhadap kekurangan atau kelebihan satu dengan yang lain. Nah, maka apakah terjadi kolaborasi atau sebaliknya akan terjadi saling memusuhi? Kalimat aduan di dalam konteks itu apakah suami istri juga suatu saat akan menjadi aduan? Di dalam ayat yang lain Allah menyebut iya. Misalkan dalam surat Munafikun atau surat Taghabun dengan jelas, sebagian daripada anak dan istrimu bisa saja menjadi musuh bagi kamu, gitu. Itu artinya apa? Artinya ketika norma tadi itu tidak diikuti, spiritualitasnya tidak jalan, maka perbedaan-perbedaan itu akan dianggap sebagai perlawanan satu dengan yang lain. Tetapi ketika spiritualitasnya itu berjalan dengan bagus, kemudian pengertian, kudrat pengertiannya juga berjalan dengan utuh, maka integrasi dari 7 kudrat itu, maka dalam kenyataannya perbedaan-perbedaan yang ada justru merupakan kekuatan yang saling menopang. Justru karena ada setan yang akan menggelincirkan kita, maka kita arif, bijak, dan waspada. Lalu berupaya untuk memperkuat jati diri kita. Konon katanya, pohon itu akan semakin kokoh ketika ditempa dengan tantangan-tantangan yang hebat. Jadi pohon-pohon yang bisa kuat bertahan itu ya karena memang rintangannya lebih besar. Sehingga semakin tantangan itu besar, dia semakin memperkokoh dirinya, jadilah pohon semakin kokoh. Lah manusia itu juga konon katanya begitu. Jatuh bangun itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Tetapi dalam kejatuhan dan kebangunan itu ada kekuatan yang terus bertambah, dan bertambah. Nah, karena itu kemudian kita melihat bahwa tuntunan yang diturunkan oleh Allah yang berupa Quran, hudaya, petunjuknya itu, jika kemudian diikuti dengan tepat, insya Allah selemah-lemahnya manusia akan jadi yang hebat. Ya, selemah-lemahnya manusia akan menjadi yang hebat. Tetap yang namanya khalifatu fil ard, membuat kehidupan surgawi di dunia bisa untuk diwujudkan. Ya, sehingga ada pertanyaan baiti jannati, tidak hanya baiti jannati, ya, ardi jannati, bumiku adalah surgaku, bisa begitu. Kenapa? Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hidup surgawi pada hakikatnya adalah hidup yang penuh kasih, terhilangkan rasa benci, iri, dan perilaku-perilaku burukan lainnya. Nah, itu yang berdimensi eksternal. Tetapi dalam dimensi internal pun sebenarnya jiwa manusia sesekali muncul antara keinginan dengan kenyataan yang berbeda. Itu adalah konflik. Jarak antara harapan dengan kenyataan yang terlalu jauh itu juga jadi konflik. Maka manusia sebagai makhluk konflik tidak mesti pemicunya di luar. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhama fujura wa taqwaha. Ketika Allah itu menyatakan bahwa manusia itu dijadikan sempurna di dalam jiwanya, itu ada potensi ketakwaan dan potensi kedurhakaan. Ada fujur dan takwa. Dan ketika mereka itu saling berbentur satu dengan yang lain, itulah konflik. Jadi kalau ada orang yang meneng aja itu, jangan dikira dia itu sedang linglung. Tidak. Di dalam batinnya terjadi pergolakan yang luar biasa antara memilih ragam putusan yang ada. Maka kemudian dia termenung saja, tafakur namanya. Ya. Dan jenengan kalau seperti ini, dilu, saya tidak ngarani jenengan ngantuk, tidak. Pasti itu sedang mikir yang lain itu. Ya sudah, itu ditutup dengan paparan tadi itu memang luar biasa. Jadi kalau ketika kita itu ingin ya untuk bisa menjadi orang yang tidak pecundang. Tidak pecundang abadi, enggak enak pecundang abadi karena rivalitas tadi itu, kekeliruan di dalam memposisikan lawan,
dan kesalahan di dalam memperlakukan kawan. Jadi kawannya itu dimusuhi, musuhnya dikawani. Nah, kekeliruan di dalam menata hati seperti itu, lahirlah pecundang-pecundang itu. Ya, nah, supaya kita tidak jadi pecundang, ya marilah ikuti apa yang turunkan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa kembali kepada pendahulu kita. Islam itu menjadi rahmatan alamin, hanya bisa diwujudkan melalui optimalisasi perannya tadi itu. Jadi eksistensinya sebagai ibadur rahman dan sebagai khalifatul fil ardh mutlak. Ibadur rahman loyal dan setia hanya kepada Allah. Khalifatul fil ardh itu esensinya adalah bagaimana dia menciptakan dunia ini surga bagi seluruh kehidupan yang ada. Nah, wis mana ya? Nah, ada pertanyaan? Wis tutup bikin teh wis nggih, monggo tak rene, Pak. Iya. 10 hari terakhir enggak usah dibekali wis ngerti kabeh. Nggih, monggo. Ya. Berkaitan dengan kodrat. Itu sifatnya statis atau suatu ketika ada sebuah perubahan ketika terjadi perubahan agama. Contoh, orang laki-laki dan perempuan itu seolah-olah kan sudah takdir mubrom, bahwa itu sudah tentuannya adalah perubahan. Tapi dengan kemajuan zaman sekarang dipertemukan sebuah teknologi baru bahwa ternyata ada orang laki-laki yang bisa disulap atau dirubah menjadi perempuan, dan apakah sebutan takdir tadi bisa berubah dari mubrom menjadi mu'al? Ya. Terima kasih. Itu kan hanya untuk memudahkan. Ketika kau nggak mampu berpikir, ya mubrom. Ketika kau masih bisa berpikir, ya mu'alak. Kan sebenarnya gitu. Jadi Ahlus Sunnah itu memberikan sebuah konsep ketika kita itu tidak mampu berpikir, ya sudah. Itu namanya mubrom. Ketika kamu masih bisa berpikir, itu namanya mu'alak. Oke, sekarang apakah jadi laki tadi itu mubrom atau mu'alak? Apakah suatu saat yang mu'alak jadi mubrom, yang mubrom jadi mu'alak? Boleh jadi. Boleh jadi. Kita nggak usah menutup. Kenapa? Karena alladzi qaddara fahada. Tuhan itu membuat ketetapan kemudian menuntun. Yang nuntun siapa? Tuhanmu. Yang bikin ketetapan siapa? Tuhanmu. Yang sedang berjalan siapa? Kamu. Siapa yang berjalan kamu? Tuhanmu. Loh, lalu yang berjalan siapa? Kamu. Dilihat dari kamu, maka kamu kuasa. Maka namanya qadariyah. Namanya qadariyah pahamnya itu. Loh, sekarang kamu berjalan, kamu berkembang, siapa yang mengembangkan dan memperjalankan? Tuhanmu. Ya itu Jabariyah namanya. Kalau dipakai garis yang jelas, ya, yang jelas, istilahnya hitam putih, tidak ada remang-remang. Maka kemudian saya lebih cenderung ketika laki perempuan tadi misalkan, apakah bisa berubah? Peluang itu tetap bisa terjadi sepanjang dunia ini belum dibuka oleh Allah dengan ilmu. Semua masih ada yang perlu diyakini. Keyakinan kan percayaan. Percaya itu tidak selamanya terbukti dalam pengetahuan kita. Kalau sudah terbukti dengan pengetahuan kita, nggak perlu dipercayai. 1 tambah 1 sama dengan 2, titik. Sudah. Nggak usah kamu percayai, sudah. Memang hasilnya 2. Tetapi ternyata 1 tambah 1 tidak selamanya 2. 1 tambah 1 sama dengan 4 kurangi 2. Loh, kalau begitu bagaimana untuk apakah posisi 1 tambah 1 sama 2 atau posisi 1 tambah 1 sama dengan 4 kurang 2 atau 6 kurang 4? Loh, ini kan proses nalar daripada pengetahuan. Esensinya 2. Ketika bicara 2, titik. Berarti itu sudah mentok. Mentok itu artinya apa? Sudah jabari, sudah. Nggak ada lain, sudah. Tuhan di situ, titik. Sepanjang kamu masih berpikir, pengetahuan masih berkembang, kamu menjadikan suatu kejadian ini mu'alak. Takdir menjadi takdirmu mu'alak. Nah, karena itu kemudian ketika tadi saya contohkan orang laki, orang perempuan, kalau sudah jadi laki, jadi perempuan, ya sudah ini. Ketika ada pengetahuan yang mengubah terhadap yang ada ini, berarti itu dia sedang membuat takdir baru. Dia membuat takdir baru. Kenapa? Merasa tidak nyaman dengan takdir Tuhan. Maka kreasi manusia nanti akan berbentur dengan kreasi Tuhan. Pada ujungnya, kebatilan tetap akan musnah. Contoh, sekarang aja misalkan kita lihat. Ketika operasi plastik terkait dengan kelamin, itu kemudian dilakukan, ya, sampai kesel dadi wong lanang, Pak, pengen dadi wong wedok, dioperasi, ketok ikune digenti iku.
dicangkok. Apakah mungkin? Mungkin. Kenapa? Karena selnya sama, Pak. Mau jangan gitu, mau diukir kayak apa bisa kok, Pak. Iya kan? Sama mau ngukir seperti apa? Wong itu hal yang nampak kok, saintis. Ya kan? Wong cloning itu bisa dilakukan kok, apalagi hanya sekedar nambal kemudian bagaimana ini bisa saling terikat terkait jaringannya. Ya, bisa. Tapi persoalannya hormonalnya bisa nggak berubah dari hormonalnya? Kalau hormonalnya sudah berubah, bisa berubah. Kira-kira prosentase karakter hormon itu bisa nggak kemudian berubah? Kalau itu bisa berubah, ini luar biasa. Berarti takdir manusia mengalahkan takdir Tuhannya. Takdir manusia mengalahkan takdir Tuhannya. Apakah mungkin terjadi? Pada saatnya ketika Allah bilang laki dan perempuan itu sama. Sekarang ini kita diajari laki dan perempuan itu berbeda, tapi tidak mengatakan different, tidak laisa. Gitu. Jadi ketika kisahnya si Ibu Maryam itu kan sudah bernadar kalau yang lahir dari rahimnya nanti laki akan dijadikan pelayan rumah Allah, rumah Tuhan. Tapi ternyata lahir perempuan. Dia bilang, ya Tuhan, aku melahirkan perempuan. Tuhan bilang, ya aku tahu. Perempuan tidak sama dengan laki. Itu orang melihat dari sisi fisik. Tapi sebenarnya ketika motivasi ayat itu turun, bukan fisik. Asumsi seorang ibu terhadap laki-laki dan asumsi seorang ibu terhadap perempuan. Jika anakku lahir laki, jika anakku lahir perempuan. Asumsi, bayangan, tradisi yang berkembang saat itu. Nah, dijawab oleh Allah. Iya. Laki tidak sama dengan perempuan. Suatu saat Allah akan memberikan realita tantangan kita. Laki ternyata sama dengan perempuan. Nek ngono terus piye kok? Ya, boleh jadi, Pak. Ya, boleh jadi. Di dalam tubuh seorang laki-laki, kenapa pikirannya perempuan? Di dalam tubuh perempuan, kenapa pikirannya laki? Coba. Hanya yang nggak normal saja kan laki-laki mikir laki-laki? Ayo Pak, jujur ya. Perempuan mikir perempuan itu kan karena nggak normal saja. Dorongan untuk menyatu. Kenapa laki-laki menyatu kepada perempuan? Dan kenapa perempuan menyatu pada laki-laki? Lalu kenapa Tuhan menyebut wa khalaqa minha zaujaha? Dan dari jenismu itulah tercipta pasangan. Nah, iku kok wajib Pak, tambah sulit tambah bingung. Malah kendok kene jenengan koyo-koyo iku opo sing diomongno Pak Gusna. Nggih. Kita. Nggih. Ya, ini baru betul nih guru besar ini ya. Sekedar berbandingnya yang terkait dengan transgender tadi, ya, nambahi apa yang disampaikan oleh Ustaz. Kebetulan di Jember ini sudah ada kasus itu, Pak, ada, dan orangnya sekarang masih segar. Kebetulan dia murid saya, kemudian juga lulusan Universitas Muhammadiyah, karena dari D3 bahasa Inggris yang pindah ke lulusan Muhammadiyah. Nah, anak ini sejak di kelas manapun sudah menunjukkan gejala, ini lagi sudah menunjukkan gejala bahwa hormonalnya wanita. Ternyata untuk berpindah dari laki ke wanita itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Pokoknya aku ingin jadi wedok, tidak semudah itu. Diperiksa dulu oleh tim dokter yang lengkap dan akan dilihat persentase hormon kewanitaan sama kelaki-lakian itu mana yang dominan. Untuk yang kasus ini, pendek cerita, setelah diperiksa ternyata yang dominan memang hormon wanitanya, sehingga dokter mengatakan ini layak untuk menjadi wanita. Ini ilmu pengetahuannya begitu. Tapi panjang sekali prosesnya dan menurut saya besar biayanya. Ternyata tidak cukup sampai di situ.
masih harus ke pengadilan juga. Jadi dia harus ke pengadilan menyetujui tidak. Kalau sudah clear semuanya, maka baru akan dipindahkan, diubah alatnya berdasarkan itu, dan saya lihat itu rigid sekali dan dioperasi. Kemudian pengadilan memutuskan bahwa ini dilahirkan dalam keadaan wanita. Orangnya sekarang ada, dan kebetulan dia seorang psikolog. Mungkin kalau kita butuh banyak dari beliau, bisa kita undang suatu saat. Beliau adalah lulusan Muhammadiyah, jurusan psikologi, kemudian dia melanjutkan psikolog di Surabaya, tetapi sebelum kuliah psikologi itu dia sudah berubah dan sulit prosesnya. Itu tambahan aja Ustaz. Sulit. Ya, kita nggak bicara sulitnya, Prof. Kita ini bicara mengenai dinamika takdir, mu'alaq dan mubrom. Ya, mungkin ada yang ngobrol. Ya. Jadi tadi saya bilang bahwa pengetahuan sampai filsafat itu masih bisa, ranahnya adalah materialisme. Tapi di luar itu ada wahyu. Ya, ini yang ilmu yang diajarkan Tuhan. Sehingga ketika kita bicara ada enggak nanti kira-kira perkembangan pengetahuan, tidak menutup kemungkinan. Dan fakta tadi sudah diceritakan oleh Pak Hairus ya. Terjadi sudah orang alih jenis kelamin. Ya, tapi yang paling penting sebenarnya adalah ketika pada diri manusia itu ada konflik tadi itu, Nah, konflik ini bagaimana meredamnya? Hanya satu, faman tabi'u hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Apapun yang dilakukan manusia dan jelajah eksplorasi pengetahuannya, ketika tidak sampai kepada petunjuk yang diberikan olehnya, menghasilkan kegalauan, kegamangan, keresahan. Jadi umpama sampai genti kelamin, terus tujuannya lo kayak apa? Gitu loh. Ya, paradoksnya akan bukan begitu, Pak. Iki kan tantangannya begini, seorang ayah, orang tua atau ibu, kemudian ingin punya anak laki, sampai 7 anaknya semua perempuan, dia ingin laki, gitu loh. Nah, anak ini kan diperlakukan untuk menjadi laki misalkan, ya kan gitu misalkan. Apa memungkinkan? Sangat memungkinkan dalam sisi sains dan teknologinya. Tapi pertanyaannya, esensi kudrat manusia tadi itu tetap melekat. Sehingga saya contohkan umpama itu tadi dominan kromosomnya ya, genetikanya itu lebih sifat karakter kromosomnya itu lebih dekat dengan perempuan, lalu dia itu operasi plastik jadi perempuan, boleh jadi ya. Tapi betulkah di situ ada kenyamanan dirinya? Ini perlu ditanyakan karena yang tahu persis yang mengalami, dan itulah konflik internalnya. Kalau yang ceritakan Pak Gerus konflik eksternalnya tadi itu. Nah, karenanya sudahlah, setan nggak usah dianggap musuh yang dalam arti ketika kita melawan setan, jangan pakai kemampuan kita sebagai manusia yang pas-pasan ini. Maka ta'awud fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Baik. Kemudian terkait dengan 10 hari terakhir mungkin ada yang mau ditanyain. Nah, nggak usah ngomong Pak Ayom, kalau ngomong nanti panjang. Tanyain aja yang mau nanya. 10 hari terakhir itu kita mau ngapain di Ramadan itu. Nah, monggo. Ya. Yang biasanya mau iktikaf, ya monggo iktikaf. Yang biasanya tetap bekerja, ya monggo silakan bekerja. Kenapa? I'malu ala makanatikum. Kita itu kadang-kala berlebih-lebihan di dalam melihat momen yang diberikan Allah pada kita. Ya, makanya kemudian muncul hadisnya jadi hadis palsu ya. Hadis enggak temu jeluntrungnya. Rajab itu misalkan bulan apa itu? Rajab itu bulan apa? Bulan Allah. Rajab itu bulan Allah, karena itu kemudian ada peristiwa Isra Mi'raj dan seterusnya. Kemudian Sya'ban itu bulanku, sehingga Nabi itu paling banyak puasa ya, puasa sunnah paling banyak ya di bulan Sya'ban. Tidak lebih banyak dari bulan-bulan yang lain kecuali Ramadan. Ramadan bulan daripada umatku. Ya, umatku. Ramadan bulanin jenengan semua ini. Setelah itu dicari silsilatul hadis,
Ya lah ndak ketemu jelundrungnya, Pak. Itu mergane berlebih-lebihan. Maksud saya, ketika orang itu mengatakan andai tahu kebaikan Ramadan, maka dia akan minta seluruh bulan dalam 1 tahun itu dijadikan Ramadan. Alah itu kok pakai andaikan, sekiranya jika laut itu tekondi to yo. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku turunkan Al-Qur'an pada malam qadar. Qur'ane lu wis ngarepmu. Perintah amal solid tidak diikat oleh ruang dan waktu. Dimanapun kau berada, kapanpun kau berada, silakan berbuat baik. Jangan menunggu Ramadan baru sedekah. Keluar Ramadan medit mana? Silakan. Jenengan itu diperintah sholat itu kalau 5 waktu berjamaah. Upayakan tidak usah nunggu Ramadan berjamaahnya. Ya, kan begitu toh. Jadi tiap hari terus dilakukan. Apa mana Ramadan kan gitu kalimatnya. Apa mana Ramadan, ya gitu loh. Nah, karena itu bagi yang mau mengerjakan iktikaf 10 hari penuh, tidak pulang dari masjid, tidak keluar, silahkan. Tapi tidak ada kewajiban bahwa orang Islam wajib untuk iktikaf sekian hari. Nggak ono. Jangan disangat-sangatkan yang tidak sangat. Karena apa? Ketika jenengan itu iktikaf, esensinya ada tafakur, esensinya ada tadakur. Orang berpikir dan orang berzikir tidak diikat oleh ruang dan waktu. Kalau Nabi kemudian memberi contoh, jangan lihat sejarah Nabi. Nabi itu usianya 40 tahun baru jadi Rasul. Gitu? Berarti Nabi ketika menerima perintah untuk puasa, itu tahun keberapa? Tahun kedua apa? Hijriah kan? Itu berapa tahun? 13 tambah 2. Dari kenabiannya berapa tahun? 15 tahun. Berarti usianya sudah berapa? 40 tambah, kan saya kan lebih. Misalkan ya. Lah kan saya kan lebih ya. Lah ini saya kan lebih ya wajar aja itu ya. Ngono lho. Umure Nabi piro? Swida? Telu kan ngono. Nah, mulane jenengan sing wis tuwek-tuwek iku wis to, iktikaf sing apik, sing enom-enom nyambut gawe. Iki Mas iki anak isek butuh bayar SPP misalkan. Yo, aku enggak iso iktikaf, Pak, aku berdosa. Bukan berdosa, ya. Ketika kamu tidak memberi nafkah pada istrimu itu dosa. Dosa besar lagi. Enggak. Ini saya menyemangati supaya yang iktikaf ya silakan itu dilanjutin karena Nabi itu sadami ziarah pada akhir 10 hari akhir itu memang menyangatkan bahkan membangunkan kepada istrinya untuk bisa qiyamul lail. Ya cuman di sana itu kamu jangan bergaul dengan istrimu ketika kamu sedang iktikaf, ngono lho, Pak. Jadi wis lha nek isih enom ora lek kumpul karo bojone ya mesti gak iso iktikaf sing ngono kuwi. Nek Pak Joko wis iso. Aku pernah ngundang Pak Joko itu sudah 3-4 tahun yang lalu. Pak Joko ada acara maaf Pak Ketua, saya lagi iktikaf. Oh iya lupa saya. Kalau usia yang semakin tua itu ya jangan gemermet terus lah. Ya. Gemermet enggak ada gemerget. Pak Narko kok gak iso kon iktikaf sehari semalam gak iso Pak Narko. Wes sudah pernah? Durung ya? Sampai hari ini loh Pak, yang 24 jam tidak keluar dari masjid. Belum pernah kan? Nah, ndelok wonge kok gak iso. Oh, sampai aku sampean Pak. Saya itu padahal ngiringane kantorku saiki masjid, Pak. Masjid gede begitu tek masuk wong penggaweane ora enek kok, Pak. Wong Ramadan, pemane akhir Ramadan gak ono penggaweane tanda tangan perinci loro. Ati mlebu ning masjid yo cek wabote. Di lampu iktikaf nang jero kantor. Lah wis lah. Nah itu artinya monggo lah ya, memang ada anjuran ya, ada anjuran iktikaf yang punya kelebihan monggo dan kita gunakan tafakur, tadakur. Bagi yang belum bisa, wirid dzikirnya, tafakurnya di jalan, di pekerjaannya ya. Fa idza qudhi shalah fantasir fil ardi. Nek wis mari salat kemudian bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah wa dzakara katsira dan zikirnya tetap. Nah, itu yang penting. Bagi yang di luar masjid ya zikirnya harus lebih diperkuat. Kenapa? Karena di luar lebih banyak tantangannya. Ya, gangguannya lebih gede Pak dibanding masjid. Nah, masjid gak ada gangguannya Pak. Oh, tenang, wirid la ilaha. Maca buku enak ning masjid. Soalnya gak mikir apa belas.
Nah, tapi takmir masjid harus lebih siap, Pak. Nah, Pak Gonto ini yang lebih siap. Jadi ciptakan suasana yang sekiranya seperti di Quran diilustrasikan bahwa adalah Bani Muthalib itu menjadi penjamin terhadap orang-orang yang berada di Masjidil Haram. Luar biasa. Ya. Takmir menjadi penjamin. Jangan ada orang itikaf di masjid tahu-tahu terus mati, Pak. Jangan ada, Pak. Kapan hari ada di Al-Ikhwan. Al-Ikhwan itu terjadi itu meninggal di masjid itu. Ya, anggap aja lah itikaf jam 3 terus jam 4. Kan ngono, Pak. Ya. Nah, karena itu protokol kesehatannya tetap, Pak, ya. Jadi prokesnya tetap dilakukan dan saya bersyukur masjid-masjid kita sudah mengikuti, Pak. Udahlah, jangan jadikan rumah Allah sumber fitnah bagi orang-orang yang ingin mencari kelemahan dan kekurangan kita. Sehingga ketika misalkan terjadi konfirmasi itu tidak tempat itu yang jadi alasan, tapi boleh jadi luar. Tempat ini sudah steril kaitannya dengan itu. Nah, oke. Sodakoe, sodakoe, Pak. Itikaf tok kamu tuh sodakoe. Yo padha ae durung menemukan tafakurnya itu. Aku hadir di dunia ini untuk apa? Belum menemukan kan? Akhirnya meditasi saya tetap terawat dengan bagus. Sifat meditnya masih terawat dengan bagus. Walaupun itikafnya sudah 10 hari. Tapi sing jare kono malah enak, Pak, ngurangi pengeluaran di rumah. Ya salah malah niate ngono kuwi. Ya toh? Ya salah toh. Nah, karena itu sedekahnya jangan lupa Nabi itu menjelang akhir malah justru kisahnya banyak bersedekah. Kemudian baca Quran, tentu baca Quran ya. Baca Quran. Ini tak lihat di tuntunan ini tidak disebut secara khusus, Pak. Jadi tuntunan amalia Ramadan di dalam Majelis Tarjih itu tidak disebut secara khusus terhadap amal yang 10 hari terakhir. Kenapa? Karena memang kita menghormati Allah memberi kesempatan pada kita dan kesempatan itu faida farokta fansop wa ila rabbika farghab. Jangan menunggu 10 hari terakhir. Wis amun tani kok ae sedekah 10 hari terakhir mati marine. Gak sida Rabbi laula akhortani ila. Kenapa kok begitu? Ya, Pak, menurut tuntunan yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih. Waduh, ngenteni keutamaan 10 hari yang terakhir. Akhirnya salah ilmune. Padahal faida farad tafansab wa ila rabbika farghab. Semua amal yang berbingkai niatnya benar, kaifiatnya benar, goyatnya benar, insya Allah menjadi falahum ajrun ghairu mamnun. Pahalanya mengalir terus, tidak berkurang dan tidak terputus. Baik, terima kasih. Tanpa terasa kita sudah menyelesaikan fotokopi yang pertama. Oh, juga Fatihah ya. Nah, ini yang kedua. Terima kasih. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mudah-mudahan masih ada kesempatan bisa ketemu lagi yang Rabu terakhir sebelum hari raya ya. Nah, itu nanti mungkin kita bisa mendalami fikihnya saja ya. Jadi kita dalam fikih untuk review dari Ramadan kita sehingga belum masuk kepada buku ketiga yang kopian. Nah, jadi belum masuk. Nanti kita ngaji yang itu mulai awal Syawal ya. Awal Syawal aja. Nah, yang ini nanti kita mulai dari awal Syawal aja ya. Nah, jadi yang besok khusus edisi besok kita akan bincang-bincang saja, bincang-bincang mengenai amaliyah Ramadan kita. Apakah sudah membuat kita semakin merasa tenang, damai, ya, kemudian menjadi sosok yang selalu orientasinya khairunas anfa'uhum linnas. Apakah sudah seperti itu atau belum? Kita muhasabah pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Adana wa iyyakum nasrum minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kajian pada pagi hari ini luar biasa. Mulai ayat 40 di bulan Syawal. Alhamdulillah, kita tetap kajian pada pagi hari ini dan baca Alhamdulillah. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.